Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada saat ini masuk surat 19, surat Maryam, ayatnya 39 sampai dengan ayat 51. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal baik kita dan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun pada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 10 Maret ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur panjang yang barokah. Semoga Allah ta'ala memberikan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenteraman, dan kedamaian lahir batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang merayakan ulang tahunnya pada tanggal 10 Maret hari ini. Saudara-saudara, kita telah memasuki hari yang ke-20 di dalam bulan Ramadan ini. Ini adalah nanti malam adalah malam ke-21 yang menurut riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, Lailatul Qadar itu terjadi pada hari-hari ganjil pada 10 hari bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita semua nanti bisa merasakan, mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Juga saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas bergugurannya warga negara Republik Islam Iran di dalam mempertahankan kedaulatan negaranya, mempertahankan negara dan bangsanya, hingga mereka banyak juga yang gugur, yang pada hari ini telah mencapai 2000 jiwa lebih, termasuk juga di dalamnya adalah pemimpin negara Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei yang juga gugur menjadi syuhada di dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan tanah airnya dari serangan para agresor. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semuanya, memberikan tempat
tempat di sisinya. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa andirhum yaumal hasyarati id qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narisul ardo wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Wa taqur fil kitabi Ibrahim innahu kana sidiyal qaum nabiyya id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yaghni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'dika fatabi'ni ahdika sirata syawiyah. Ya abati la ta'budi syaiton inna syaitona kana lirrahmani asya. Ya abati inni akhafu ayyamasyaka adabum minar rahman fatakuna lisyaiton waliyah. Qala al-ragibul anta al-alihati ya Ibrahim la illam tangtadihi la arzumannaka wahjurni malaya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Wa aldazilukum wa matada'una min dunillahi wa ad'u rabbi asyalakuna bidu'ai rabbi syaqiyah. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah. Wa taqur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Shadaqallahul adzim. Artinya aku, artinya dengan nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih.
dan berilah peringatan kepada mereka tentang adanya hari penyesalan tatkala perkara diputus dan dahulu mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami mewaris bumi dan apa saja yang ada di sana, dan kepada kami mereka akan dikembalikan. Dan sebutkanlah Ibrahim dalam kitab, sesungguhnya dia itu orang yang tulus dan seorang nabi. Tatkala ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau mengabdi kepada apa yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak berguna bagi engkau sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang datang kepada engkau, maka ikutilah aku. Aku akan memimpin engkau pada jalan yang benar. Wahai ayahku, janganlah mengabdi kepada setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kalau siksaan dari Tuhan yang Maha Pemurah akan menimpa engkau sehingga engkau menjadi kawan setan. Ia berkata, bencikah engkau kepada Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak menghentikan ucapanmu, niscaya engkau akan kusambit, dan tinggalkanlah aku sampai lama. Ia atau Ibrahim berkata, damai atas engkau. Engkau akan kumohonkan ampun kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia senantiasa baik kepadaku, dan aku menyingkir dari kamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku menyeru kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan dikecewakan dalam doaku kepada Tuhan. Maka setelah ia atau Ibrahim menyingkir dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami memberikan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami jadikan nabi. Dan kepada mereka kami berikan sebagian rahmat kami, dan kami berikan pula kepada mereka bahasa kebenaran yang luhur. Dan sebutkanlah Musa dalam kitab, sesungguhnya ia adalah orang yang disucikan, seorang utusan, seorang nabi. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat Maryam ayat 39 sampai dengan ayat 51. Saya ulangi lagi, arti dan makna surat Maryam ayat 39 sampai dengan ayat 51. Sekarang marilah kita teruskan keterangan atau penjelasannya
Ini terdapat di dalam ayat 39. Di sini hari kiamat disebut hari penyesalan, karena orang akan menyesal bahwa ia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya selama di dunia untuk berbuat kebaikan. Kemudian penjelasan pada ayat 49. Di lain tempat di dalam Quran diterangkan bahwa Nabi Yakub adalah cucu Nabi Ibrahim. Surat 11 ayat 71, surat 21 ayat 72. Janganlah orang mengira bahwa kata memberi hanya berarti memberi anak laki-laki. Karena dalam ayat berikutnya Nabi Musa dikatakan bahwa ia kami beri saudaranya Harun sebagai nabi. Padahal Nabi Harun lebih tua daripada Nabi Musa. Kemudian penjelasan pada ayat 50. Makna aslinya kami membuat mereka sebagai lidah kebenaran yang luhur. Oleh karena lidah itu alat untuk berbicara, maka kata lisana sidqin berarti bahasa kebenaran. Betapapun sederhananya hidup seorang nabi, ia dikaruniai kedudukan tinggi di kalangan generasi mendatang. Tetapi ciri khas seorang nabi yang menonjol ialah bahwa catatan tentang keluhurannya itu adalah benar. Kemudian kita lanjutkan penjelasan pada ayat 51. Yang dimaksud Rasul ialah orang yang diutus untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Adapun nabi ialah orang yang mempunyai wahyu nubuwah, yakni orang yang menerima naba atau berita dari atas, orang pilihan Allah yang dipilih untuk memperbaiki manusia disebut nabi. Karena ia menerima ilmu dari Allah Ta'ala, dan ia disebut pula Rasul karena ia menyampaikan risalah yang dia terima kepada umat manusia. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan tadabbur ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.